Ruang Tangga Prasa. Halo everyone, selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap Prasaku Season 2? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini, selalu dalam keadaan baik dan tentunya sehat ya. Nah Happy Humans, ingat nggak di episode kita sebelumnya, kita pernah mengangkat tema seputar diskriminasi ras dan etnis. Salah satu kejadiannya itu terkait kerusuhan Mei 98. Menyambung episode Tangga Prasa sebelumnya itu, untuk episode kita kali ini kita akan membahas terkait standar norma dan pengaturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang telah diterbitkan oleh Komnas HAM. Ya, untuk episode kali ini aku Utari dan Radia akan ditemani oleh Muhammad Ali Safaat yang merupakan dosen dan dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau ini merupakan salah satu tim penyusun standar norma dan pengaturan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Cus, langsung aja. Halo Mas Ali, apa kabar Mas Ali? Halo, alhamdulillah baik. Ya Mas Ali, kayaknya ini Happy Humans yang ada di rumah juga udah pada penasaran nih apa yang mau kita obrolin hari ini. Boleh langsung ke pertanyaannya aja Mas Ali? Boleh. Oke Mas Ali, jadi sebenarnya apa sih SNP penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu Mas Ali? Terus apa sih yang menjadi latar belakang kenapa Komnas HAM menyusun dan menerbitkan SNP PDRI itu? Ya, SNP standar norma dan pengaturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu adalah satu dokumen yang dibuat oleh Komnas HAM sebagai salah satu upaya untuk melakukan proses penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Mengapa SNP ini diperlukan? Walaupun kita sebetulnya sudah meratifikasi instrumen internasional tentang penghapusan ras dan etnis, kemudian kita juga sudah punya undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, karena tentu saja dibutuhkan sumber yang lebih dekat kepada masyarakat, sumber yang lebih dapat dipahami oleh masyarakat maupun aparatur serta korporasi agar pelaksanaan dari penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu dapat dilakukan dengan baik gitu. Pembentukan SNP ini dilatar belakangi pada saat itu sebetulnya terkait dengan proses pemilihan kepala daerah, karena kan kita tahu kalau dalam konstelasi politik itu kan biasanya juga ada hal-hal yang lalu dapat dinilai sebagai diskriminatif untuk memperoleh suara dari pemilih. Nah itu yang kemudian dikhawatirkan. Nah dalam perkembangannya kemudian ini dikembangkan tidak hanya terkait dengan proses pemilihan umum, tetapi juga keseluruhan aspek penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ini diharapkan satu, misalnya kan seringkali Happy Human dan kita semua itu kan kadang-kadang juga ragu-ragu pada saat menilai apakah satu kebijakan itu termasuk dalam diskriminasi atau tidak. Misalnya katakanlah ada satu daerah yang membuat kebijakan bahwa satu sekolah begitu mengharuskan adanya menggunakan pakaian identitas keagamaan tertentu misalnya, atau punya kemampuan keagamaan tertentu untuk dapat naik kelas. Nah itu apakah merupakan diskriminasi atau tidak? Tidak hanya yang dilakukan dalam bentuk kebijakan, misalnya orang juga bisa lalu menyatakan, misalnya kalau Happy Humans yang pernah kuliah mungkin kadang-kadang kan ada yang mensyaratkan menerima kos putri atau putra misalnya, apakah itu diskriminasi atau tidak? Atau putri atau putra dengan menganut agama tertentu, nah itu diskriminasi atau tidak? Demikian pula misalnya pada saat mencari kerja, kan seringkali kita lalu dihadapkan pada dicari posisi X begitu, syarat perempuan atau syarat laki-laki. Nah itu apakah diskriminasi atau tidak? Nah dengan mengetahui seperti itu, Happy Humans tentu saja dapat mengevaluasi kebijakan atau tindakan tertentu, dan juga diharapkan pihak-pihak yang membuat kebijakan atau tindakan itu juga dapat berhati-hati agar
Jangan sampai kebijakan atau tindakan yang dilakukan itu termasuk dalam kategori diskriminasi ras dan etnis. Mengapa itu diperlukan? Karena yang disebut sebagai diskriminasi itu kan pembedaan gitu. Ya, Human kan tahu bahwa ya diskriminasi itu kan membedakan sesuatu bukan demi sesuatu yang memang seharusnya, misalnya kemampuan atau apa, tetapi semata-mata atas dasar perbedaan ras. Ras itu kan ciri-ciri fisik berdasarkan pada keturunan tertentu atau berdasarkan etnis. Di situ lebih bersifat terbentuk secara sosial, bisa berdasarkan keyakinan atau berdasarkan adat istiadat begitu. Nah, kita kan tidak pernah dapat memilih lahir menjadi ras apa atau dalam etnis apa gitu. Dan karena itu berdasarkan konsep hak asasi manusia yang mengakui kesederajatan martabat manusia karena kelahirannya sebagai manusia, maka seluruh ras dan etnis itu bersifat sederajat, bersifat sama. Dan kalau sifatnya itu adalah sederajat dan sama, maka tentu memiliki hak dasar untuk memperoleh akses yang sama pula terhadap sesuatu hak. Nah, karena itu diskriminasi terhadap ras dan etnis jelas merupakan pengingkaran terhadap hakikat dasar kesederajatan manusia itu. Dan itu dalam konteks sosial dapat berkembang menjadi konflik sosial yang dapat saja lalu konflik itu menjadi konflik kekerasan. Nah, karena itu perlu pemahaman bersama tentang diskriminasi ras dan etnis dengan berbagai macam sumber, termasuk sumber-sumber yang ya diperkirakan cukup mudah dipahami, jadi tidak hanya berisi norma hukum, peraturan perundang-undangan, tapi juga disertai penjelasan, disertai contoh-contoh gitu, sehingga dapat diterapkan baik oleh aparat pemerintahan, aparat negara maupun oleh masyarakat secara umum dan oleh Happy Humans yang mendengarkan podcast ini. Ya, Mas Ali. Nah, Happy Humans, Mas Ali tadi udah menjelaskan panjang lebar terkait kenapa sih latar belakang Komnas HAM ini menyusun dan menerbitkan standar norma dan pengaturan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, Mas Ali bisa nggak dijelasin ke Happy Humans sebenarnya gambaran kasus diskriminasi ras dan etnis di Indonesia tuh sampai saat ini seperti apa sih, Mas? Ya, kita dapat mengetahui beberapa praktek diskriminasi. Kalau kita Happy Humans misalnya belajar sejarah, katakanlah begitu, perkembangan sejak masa penjajahan kan sebetulnya ya, yang namanya masa penjajahan kan pasti ada perbedaan antara negara yang menjajah dan negara yang dijajah, termasuk juga warga negaranya, warga negara penjajah dengan warga negara yang dijajah. Karena penjajahan itu sifatnya itu kan lalu melihat ada sekelompok manusia yang lebih tinggi dari sekelompok yang lain, maka itu menjadi salah satu legitimasi adanya penjajahan. Dan itu terwujud kalau dalam sistem hukum kita pada saat itu ada pembedaan antara golongan Eropa dengan golongan Timur Asing dengan golongan pribumi dengan hak-hak yang berbeda, dengan privilege tertentu yang diberikan kepada terutama golongan Eropa dengan golongan Timur Asing jika dibandingkan dengan golongan pribumi. Dalam pengalaman kenegaraan kita juga ada beberapa kasus atau ada beberapa kebijakan yang terkait dengan diskriminasi, misalnya terkait dengan hak politik. Pada masa yang lalu seseorang yang keturunan bapak, ibu atau kakek neneknya itu yang pada saat tahun 65 itu diduga terlibat dalam peristiwa G30 PKI, padahal ya hanya diduga, tidak ada keputusan pengadilan dan sebagainya. Dan orang itu yang saat ini misalnya ada itu kan belum lahir pada saat itu, tapi harus merasakan diskriminasi semata-mata ya karena dia keturunan tertentu, keturunan yang diduga sebagai terlibat peristiwa G30 PKI, tapi dia lalu dibedakan hak politiknya dengan tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih pada saat itu di masa Orde Baru, semata-mata karena dia keturunan gitu. Saat ini misalnya ada beberapa daerah gitu yang lalu membuat satu kebijakan yang membatasi perempuan, katakanlah begitu, keluar malam.
walaupun alasannya misalnya demi keselamatan dan sebagainya, tapi kan tentu hukum tidak bisa diberlakukan secara berbeda semata-mata misalnya karena jenis kelamin. Itu yang menjadi salah satu contoh. Beberapa mungkin sampai saat ini juga ada persoalan terkait dengan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang seringkali secara administratif tidak diberlakukan sama dengan 6 agama lain yang seolah-olah itu disebut sebagai agama resmi, padahal kan tidak ada konteks agama resmi dan tidak. Tetapi mereka tidak bisa mencantumkan nama dari kepercayaan itu, hanya ditulis penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Itu masih lebih maju jika dibanding dulu kolom agamanya harus tidak diisi begitu, dan itu lalu menjadi persoalan untuk mengakses hak sipil yang dimiliki oleh mereka, misalnya untuk mencari pekerjaan, untuk mencari hak atas administrasi, misalnya surat nikah, berbagai macam akte, itu juga akan mengalami kesulitan. Itu bentuk-bentuknya. Di kalangan masyarakat juga mungkin kita bisa merasakan ada diskriminasi yang berdasarkan pada stereotip atau praduga yang belum tentu benar. Misalnya kita menyatakan bahwa suku atau ras tertentu itu punya karakter tersendiri yang jelek begitu, sehingga suku itu lalu menjadi lebih rendah daripada suku yang lain. Kadang-kadang seperti itu, sehingga lalu ada stereotip ya itu lalu memunculkan secara sosial, misalnya di kelompok masyarakat tertentu ya tidak boleh melakukan perkawinan dengan suku atau ras tertentu. Nah, itu yang kita rasakan, dan itu dapat juga berkembang secara terus-menerus kalau tidak ada upaya secara sistematis untuk melakukan penghapusan terhadap diskriminasi etnis dan ras tersebut. Berarti kasus diskriminasi ras dan etnis di Indonesia itu udah dari zaman dulu ya Mas Ali ya, dan sampai sekarang ternyata masih ada juga diskriminasi ras dan etnis itu, kayak tadi yang Mas Ali contohin soal pembatasan kepada perempuan, terus soal penganut kepercayaan dan lain-lain tadi. Nah Mas Ali, sekarang ini udah ada upaya pencegahan atau antisipasi gitu apa belum sih untuk meredam munculnya konflik karena tindakan diskriminasi ras dan etnis ini Mas Ali? Ada beberapa kebijakan yang memang telah berubah gitu. Jadi Epihuman kalau mengikuti perkembangan kebijakan diskriminasi, ada beberapa yang telah berubah, baik dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru maupun berdasarkan pada putusan-putusan pengadilan. Kalau contoh dari putusan pengadilan misalnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak kepada orang yang dituduh sebagai keturunan atau keturunan dari orang yang dituduh ikut terlibat dalam peristiwa G30 PKI. Itu sudah dipulihkan hak politiknya. Jadi sekarang ya dapat lalu menjadi mencalonkan diri misalnya menjadi jabatan-jabatan politik dan juga memiliki hak pilih gitu. Walaupun dari sisi sosial tetap saja ada stigma atau stereotip yang ya belum sepenuhnya bisa hilang gitu. Jadi karena katakanlah PKI itu menjadi semacam momok atau ancaman, nah kemudian ya anak turunnya ketika memasuki jabatan tertentu itu di stigma bahwa ini ancaman bagi bangsa dan negara. Padahal secara hukum telah dipulihkan haknya dan mereka ya tidak tahu apa-apa yang terjadi di tahun 65 itu. Ada kebijakan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis melalui undang-undang yang menindaklanjuti ratifikasi konvensi internasional. Nah, di dalam undang-undang itu juga sudah ada mekanisme untuk melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh Komnas HAM gitu. Dalam melakukan pengawasan ini, Komnas HAM melakukan evaluasi penilaian terhadap kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan
kebijakan yang ditengarai itu bisa menimbulkan diskriminasi. Orang juga bisa menyampaikan laporan kepada Komnas HAM. Dan saya kira Komnas HAM serta beberapa institusi juga pernah mengeluarkan hasil dari pengkajian dan evaluasi itu. Ada sekian produk hukum misalnya, khususnya peraturan daerah yang bersifat diskriminatif. Itu sudah mulai ada, setidaknya kita bisa mengungkapkan bahwa ya kebijakan itu dapat juga bersifat diskriminatif dan itu harus diluruskan. Walaupun dari sisi tindak lanjutnya tentu saja kita masih tetap harus memperkuat karena ada beberapa daerah yang tidak mau melakukan perubahan dengan alasan bahwa itu adalah kekhasan dari daerah tersebut. Dari sisi diskriminasi terkait dengan kepercayaan, ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan yang penting sebetulnya adalah menentukan bahwa antara agama dan kepercayaan itu memang dua hal yang berbeda, tetapi kedudukannya adalah sederajat gitu. Itu setidaknya penting untuk meluruskan stigma, karena secara sosial itu kan lalu ada stigma bahwa kepercayaan itu dapat disebut kedudukannya lebih rendah daripada agama gitu. Nah, karena kedudukannya lebih rendah maka lalu tidak diakui sebagai agama. Berdasarkan pada putusan MK menyatakan ya ini memang berbeda, tapi tidak dapat dikatakan bahwa kepercayaan itu lebih rendah dari agama, dia sederajat. Karena itu lalu juga punya hak sipil yang sama dengan penganut agama. Karena itu dalam proses administrasi kependudukan juga harus diakui. Nah, putusan ini juga tindak lanjutnya tentu harus dilakukan dan dikawal gitu, karena untuk beberapa aspek masih ya dapat kita katakan belum ada tindak lanjut yang menggembirakan gitu. Demikian pula secara sosial. Kalau secara sosial kan perkembangannya sangat dinamis gitu, terkait dengan misalnya kalau dulu itu kan tidak ada perumahan yang eksklusif untuk kelompok agama tertentu misalnya. Sekarang mulai ada muncul juga perumahan yang eksklusif untuk agama tertentu atau bahkan etnis tertentu. Nah, ini tentu juga membutuhkan kebijakan tersendiri yang mencegah jangan sampai terjadi eksklusivisme yang dapat saja lalu mengarah pada munculnya segregasi. Nah, ini yang juga perlu mendapatkan perhatian kita bersama, dan juga kita dalam mensikapi itu kan juga harus memahami bahwa itu dapat mengarah kepada diskriminasi ras dan etnis. Ya, Mas Ali, makasih banyak penjelasannya. Nah, Happy Women mungkin penasaran nih Mas Ali. Sebenarnya kan SNP ini bisa menjadi pedoman ya bagi aparat negara untuk memastikan nggak ada kebijakan atau tindakan perbatasan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tidak ada lagi diskriminasi ras dan etnis. Untuk Happy Humans juga menjadi SNP ini bisa menjadi pedoman kalau misalnya dia merasa dilanggar haknya, terus bisa tahu apa aja sih sebenarnya penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu seperti apa, penjelasannya seperti apa. Nah, tapi mungkin bisa dijelasin nih ke Happy Humans sebenarnya standar norma dan pengaturan ini isinya tuh apa aja sih Mas? Terus udah kayak gitu, sejauh mana SNP ini bisa memberikan pengaruh terhadap kondisi HAM di Indonesia? Happy Humans dapat memahami bahwa diskriminasi ras dan etnis itu sangat berbahaya. Karena itu dalam SNP ini ada bagian yang sangat penting yang menegaskan bahwa kalau kita bicara penghapusan diskriminasi itu lahirnya adalah dari prinsip non-diskriminasi. Nah, prinsip non-diskriminasi itu merupakan salah satu asas dasar dalam hak asasi manusia, karena yang sudah ya seperti yang saya sampaikan tadi terhadap Happy Humans bahwa pada saat kita mengakui bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan hak yang sama, karena itu lalu disebut sebagai hak asasi manusia. Kalau dalam konteks Indonesia itu kan lalu disebutkan sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Maka karena hak itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak diberikan oleh manusia, maka semuanya adalah sama. Sehingga secara intrinsik di dalam hak asasi manusia itu ada prinsip non-diskriminasi. Tidak boleh ada pembedaan berdasarkan pada ras dan etnis gitu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, non diskriminasi itu sendiri merupakan hak. Jadi karena setiap orang itu dilahirkan sama, maka setiap orang juga harus dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Nah, ini juga menjadi sangat penting karena setiap pembedaan itu biasanya menjadi awal dari pelanggaran hak. Jadi pada saat ada katakanlah ada dua ras misalnya begitu, yang satu dianggap lebih tinggi, yang lain dianggap lebih rendah, maka otomatis yang satu kan punya privilege, yang lain tidak punya privilege atau dibatasi. Yang lebih tinggi lalu seolah-olah memiliki hak untuk menindas yang lebih rendah. Dan ini kecenderungannya semakin lama akan melahirkan konflik sosial. Yang bukan tidak mungkin konflik sosial itu lalu berujung pada kekerasan. Ini dapat kita lihat misalnya dalam pengalaman banyak negara lah. Pengalaman misalnya kejahatan genosida atau penghapusan etnis itu lahirnya adalah dari pandangan semacam ini. Ini sangat penting dan tentu saja kita harus berhati-hati dalam konteks Indonesia karena IP Humans tentu memahami bahwa di Indonesia itu ada sekian macam ras dan etnis misalnya dengan berbagai macam bahasa, dengan agama yang juga beragam. Nah, pada saat ada satu kelompok tertentu yang merasa lebih tinggi daripada kelompok yang lain, tentu itu menjadi satu ancaman bagi persatuan. Dan pada saat misalnya ada kebijakan yang menguntungkan satu kelompok tertentu dan merugikan kelompok yang lain, itu tentu saja juga akan menjadi potensi perpecahan, dan perpecahan itu dapat lalu menjadi sumber dari kekerasan yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam SNP ini juga disebutkan beberapa hal yang berbahaya dari yang bersifat diskriminatif itu, yang tidak harus selalu dapat berupa tindakan nyata yang patut diwaspadai. Misalnya kalau di dalam SNP ini ada salah satunya adalah tentang ujaran kebencian atau siar kebencian gitu, yang saat ini misalnya pada saat kita mungkin bisa kita katakanlah setelah 2 kali pemilihan umum 2014, 2019 itu kan salah satu yang menguat itu kan isu politik identitas kan gitu. Agama lalu dieksploitasi menjadi salah satu komoditas politik untuk memperoleh dukungan. Dan salah satu dampaknya itu lalu banyak muncul ujaran kebencian atau siaran kebencian terhadap penganut agama yang lain. Di penganut agama yang lain itu dipandang bukan bagian dari kelompok tertentu, kemudian seolah-olah dapat didiskriminasi, diperlakukan secara berbeda. Nah, ini yang perlu kita berhati-hati gitu. Yang kedua yang juga dicantumkan di dalam SNP ini itu adalah soal segregasi atau pemisahan. Kalau dulu mungkin kalau kita Happy Human mempelajari soal segregasi itu kan pasti mengajunya adalah pada politik segregasi di Amerika Serikat yang ya antara kulit hitam dan putih setelah perbudakan dihapuskan itu ya memang diakui sama tetapi terpisah, atau di Afrika Selatan begitu. Nah, dalam bentuk-bentuk tertentu muncul potensi segregasi ini atau pemisahan, misalnya pemisahan di sektor pendidikan. Pemisahan dilakukan berdasarkan kepada agama yang dianut, atau secara tidak sengaja katakanlah begitu ada kebijakan yang lalu memunculkan segregasi secara tidak langsung. Kita bisa mengingat di tahun 2000-an itu ada kebijakan yang mengklasterkan sekolah mulai dari SD sampai SMA. Ada sekolah yang akreditasinya katakanlah C begitu, kemudian ada sekolah standar nasional, ada sekolah standar rintisan standar internasional, ada sekolah standar internasional, dan masing-masing tentu lalu dimasuki orang yang punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau kita kan bicara dasarnya ya pasti ya yang pandai masuk ke yang standar internasional dan sebagainya. Itu pun sebetulnya sudah menimbulkan segregasi. Bukankah pendidikan itu kan sebetulnya untuk mencerdaskan kan begitu, jadi yang tidak mampu menjadi mampu. Kedua, ternyata secara sosial itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya
orang yang punya kemampuan katakanlah lebih, maksudnya lebih itu ya kepandaian atau kecerdasan itu kan didukung dengan pendidikan di luar sekolah, ada les macam-macam, punya gizi yang cukup bagus, punya fasilitas yang sangat bagus. Akhirnya ya yang sekolah yang sangat bagus itu ya cenderung orang yang punya kemampuan ekonomi tinggi, sementara yang rendah ya kemampuan, walaupun yang diuji itu adalah katakanlah kemampuan pengetahuan, ya cenderungnya rendah. Kenapa? Karena dia tidak punya fasilitas yang sama, sehingga itu lalu melahirkan secara tidak langsung itu segregasi atau pemisahan. Jadi itu yang ketiga. Lalu dalam standar norma dan pengaturan ini juga salah satu yang dimuat adalah soal diskriminasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ini mungkin Happy Human juga perlu dapat membacanya, karena kan kita sebentar lagi juga ada pemilihan umum serentak tahun 2024, di mana ada banyak aspek, mulai dari aspek pendaftaran, kemudian penyelenggaraan, tentang hak pilih, itu juga ada potensi untuk menimbulkan diskriminasi. Misalnya kalau pada saat pendaftaran adalah akses terhadap pendaftaran itu jangan sampai lalu akses terhadap pendaftaran itu berbeda antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Akses terhadap pendaftaran misalnya berbeda antara orang yang biasa dengan orang yang memiliki difabel di bidang mental. Itu yang saat ini juga masih terjadi kan begitu. Kita kan lalu cenderung menyatakan bahwa ya orang yang penyakit mental itu tidak berhak memilih, katakan begitu. Padahal tidak seperti itu, mereka juga punya hak memilih. Kita juga tidak pernah tahu bahwa ternyata difabilitas mental itu ada beberapa jenis yang masing-masing harus ditentukan secara rigid mana yang memang memiliki kemampuan untuk memilih dan mana yang tidak. Nah, secara sosial kita masih menghadapi diskriminasi itu. Biasanya orang yang punya difabilitas mental itu cenderung untuk tidak didaftarkan atau tidak didaftar, baik oleh petugas maupun oleh anggota keluarganya. Belum lagi kalau kita bicara misalnya akses kelompok difabel yang lain, ya bisa saja difabel fisik dan sebagainya, yang tentu membutuhkan perlakuan khusus agar dapat mengakses atau memberikan haknya untuk dipilih dan memilih. Ini yang cukup penting juga gitu. Nah, dalam konteks pemilu ini juga terkait dengan soal perlakuan khusus. Maksudnya perlakuan khusus adalah tindakan afirmasi yang selama ini kan yang menjadi perhatian kan baru kepada afirmasi terhadap perempuan 30% sebagai syarat untuk partai politik sebagai peserta maupun sebagai syarat untuk pendaftaran calon dari satu partai politik itu kan harus 30% perempuan. Nah, ini saja, ini kita bergembira karena kan kalau pada saat mendaftar dan mencalon itu ya rata-rata karena ini persyaratan kan harus terpenuhi 30%, walaupun yang jadi saat ini tidak mencapai 30%. Nah, belum lagi kalau kita bicara bagaimana dengan afirmasi tadi terhadap kelompok difabel. Ini yang cukup penting juga untuk menyiapkan memasuki pemilu yang akan datang tahun 2024. Jadi itu, dan di sini juga di SMP ini Happy Human bisa melihat apa sebetulnya kewajiban negara kan gitu. Kewajiban negara kalau dalam konteks hak asasi manusia kan meliputi melindungi gitu, kemudian menghormati dan memajukan. Kalau melindungi kan sebetulnya hak itu sudah melekat di dalam diri seseorang gitu. Jadi kita sebagai manusia ya punya hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif gitu. Nah, negara harus melindungi hak itu agar tidak ada orang lain yang memperlakukan kita secara diskriminatif. Kemudian untuk menghormati, nah di situ negara perlu membuat kebijakan atau aturan yang tidak bersifat diskriminatif. Sedangkan memajukan itu harus ada upaya aktif tadi, seperti misalnya terkait dengan perbedaan akses terhadap sekolah tadi kan yang secara tidak langsung. Kemudian ada segregasi. Nah, negara juga harus memberikan secara aktif, misalnya memberikan fasilitas kepada sekolah agar antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain
itu memiliki kesamaan fasilitas, kesamaan suasana, sehingga setiap warga negara dari kelompok ekonomi manapun itu memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk mencapai tingkat kecerdasan atau prestasi hasil belajar. Dan yang terakhir itu adalah soal kewenangan Komnas HAM, di mana di situ ditegaskan Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan pada Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk melakukan evaluasi, melakukan pengkajian terhadap kebijakan, serta menerima laporan dan memberikan tindak lanjut terhadap laporan jika terjadi satu peristiwa, satu tindakan, atau satu kebijakan yang bersifat diskriminatif baik terhadap ras maupun terhadap etnis. Itu garis besar isi dari standar norma dan pengaturan ini. Wah, udah panjang lebar banget ya dijelasin sama Mas Ali soal isi dari SNP Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ini. Banyak sekali pengetahuan baru yang mungkin Happy Humans bisa dapatkan setelah mendengarkan podcast ini. Jujur aja ini tadi juga banyak banget yang sebelumnya aku nggak tahu gitu Mas Ali, terus jadi lebih tercerahkan setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Mas Ali ini. Nah Mas Ali, terakhir pesan Mas Ali nih untuk anak muda dan Happy Humans di rumah dalam perjuangan atas nama kemanusiaan agar tidak ada lagi diskriminasi ras dan etnis. Mas Ali, boleh gimana pesannya Mas Ali? Pesan untuk Happy Humans di rumah itu untuk dapat menghindari tindakan yang bersifat diskriminatif, yang perlu diperhatikan yang utama itu adalah kita kembali kepada prinsip dasar hak asasi manusia, bahwa setiap manusia itu dilahirkan sama dan sederajat. Dan itu dalam konteks agama apapun sebetulnya juga sama, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu juga sama dan sederajat. Maka tidak boleh kita melakukan satu tindakan yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain atas dasar etnis dan ras, karena ya kita sendiri tidak dapat memilih mau hidup jadi orang Jawa, mau hidup jadi orang Madura, Sunda, atau jadi orang Eropa atau Afrika, kan itu. Kalau kita melakukan tindakan itu ya sesungguhnya kita mengingkari kesamaan itu, dan kalau kita mengingkari kesamaan itu ya sesungguhnya kita mengingkari kemahaadilan Tuhan pada saat menciptakan manusia. Itu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah kita harus senantiasa aware atau menilai apakah satu hal itu bersifat diskriminatif atau tidak yang dilakukan baik oleh negara atau korporasi ataupun oleh orang lain, karena ini sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan harmoni sosial, karena kan kita hidup bermasyarakat kan itu. Dan itu kalau di masa sekarang mungkin tidak hanya dalam pengalaman berinteraksi secara nyata, tapi juga sangat dibutuhkan sikap itu dalam berinteraksi di dunia maya, misalnya di media sosial atau apa, yang kadang-kadang itu kan karena kita itu tidak kelihatan muka, hanya kelihatan tulisan misalnya begitu, lalu seolah-olah itu menjadi sangat bebas dan tidak memperhatikan aspek-aspek yang dapat memicu perpecahan berdasarkan kepada sikap, pernyataan atau prejudice yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain berdasarkan pada ras dan etnis, dan itu memang kita harus sangat berhati-hati. Itu pesan saya, karena kan kalau Happy Human kan sebagai generasi saat ini kan sangat mungkin lebih banyak berinteraksi melalui dunia maya kan, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dunia nyata. Demikian dua hal yang menurut saya sangat penting. Nah, Happy Human, seperti yang tadi disampaikan sama Mas Ali nih, setiap manusia itu kan dilahirkan sama dan sederajat. Jadi Happy Humans jangan sampai ya melakukan diskriminasi, dan Happy Humans juga harus aware kalau misalnya ada perlakuan diskriminasi di sekitar kalian, bertindaknya itu jangan sampai kalian memperlakukan orang lain atau manusia lain itu dengan cara tidak adil dengan diskriminasi.
Nggak kerasa ya nih Radia, kita udah 30 menit ngobrol-ngobrol bareng Mas Ali di podcast Ruang Tangga Perasa ini. Terima kasih ya Mas Ali untuk kehadirannya di podcast Ruang Tangga Perasa kita kali ini. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk happy human semuanya di rumah. Ya, terima kasih Mas Ali. Sama-sama. Terima kasih Mas Ali. Sama, mari. Nah, Happy Humans tentunya udah dapat pengetahuan banyak kan setelah bincang-bincang kita sama Mas Ali kali ini. Untuk dokumen SNP penghapusan diskriminasi ras dan etnis dapat Happy Humans akses langsung dan unduh melalui website kita Komnas HAM di www.komnasham.go.id. Nah, Happy Humans, kita juga masih menunggu feedback, saran dari Happy Humans. Tinggal kirimkan aja ya langsung ke email kita di tanggaperasa@komnasham.go.id. Happy Humans juga dapat mulai mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tangga Perasa kita ya. Nanti linknya akan kita lampirkan di caption Spotify, Instagram, dan lain-lain. Dan ikuti juga media sosial kita di Instagram @komnas.ham. Terus kita juga ada Twitter di @komnasham. Facebook juga ada Komnas HAM, YouTube kita juga ada Komnas HAM Channel, dan kita juga udah mulai aktif live chat ya di website kita di tanggaperasa.id setiap hari kerja jam 1 sampai jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa Rabu depan pukul 4 sore di episode Ruang Tangga Perasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.